Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa, kaum muslimin dimanapun kita berada. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali melalui kajian rutin kita setiap hari Selasa pagi bersama dengan Majelis Taklim atau Kajian Komering Surabaya. Kita sangat berharap dengan adanya ilmu yang kita pelajari, pertama, kita bisa mengenal dan bisa memahami tentang tujuan daripada Allah menciptakan kita. Yang kedua, kita bisa mengetahui arah jalan yang akan dituju di dalam menempuh perjalanan hidup ini. Karena di dalam menjalani hidup ini jalan yang terbentang di hadapan manusia ini banyak sekali. Ada jalan-jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada pula jalan yang mengantarkan kita untuk menjauh dari Allah. Ya, jadi jalan hidup ini sebagaimana Allah sebutkan, wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada manusia dua jalan. Nah, dua jalan ini, yang pertama adalah jalan yang akan mengantarkan manusia menuju Allah. Jalan yang mengantarkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan ini terikat dengan berbagai macam syariat. Terdapat dari berbagai macam pengendalian diri. Ada perintah, ada larangan. Kemudian jalan yang kedua adalah jalan yang akan menjauhkan seorang hamba ini kepada Rabb-nya. Jalan yang mengantarkan seorang untuk menjauh dari Tuhannya. Dan jalan ini tidak terikat oleh syariat. Bebas orang melakukan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Makanya ada orang yang berani mengatakan, ini hidupku, ini gayaku, terserah mangku buat apa, itu urusanku. Ya. Dan orang semacam ini adalah orang yang tidak berpikir. Orang yang tidak berpikir. Dan orang yang tidak merenungkan. Nah, tentu kita tidak ingin menjadi kelompok orang-orang seperti ini. Ini diantara tujuan kita di dalam thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adapun materi yang akan kita bahas pada kajian kita pagi ini tetap pembahasan dari kitab Tazkiyatun Nafs, upaya untuk membersihkan diri dalam pembahasan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Materi kita pagi ini itu melanjutkan materi kita pada pertemuan Selasa yang lalu. Selasa yang lalu adalah kita membahas tentang terapi di dalam mengendalikan hawa nafsu. Yang sudah kita bahas itu ada 3 ya kemarin hari Selasa itu. Ya. Nah, jadi kalau orang benar-benar ingin menjadi orang yang lebih baik adalah orang yang betul-betul ada niatan, ada azam, ada tekad. Nah, persoalannya di sini sebenarnya, blundernya itu di sini. Ya, blundernya itu di sini. Di situ yang akan diungkapkan nanti. Kuncinya itu di sini. Apa itu? Apakah benar kita itu ingin menjadi orang yang lebih baik? Pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, merasa jadi baik konsekuensinya beda dengan orang yang ingin jadi baik. Ya, saya ulangi. Merasa jadi orang baik dan ingin menjadi orang yang lebih baik itu konsekuensinya beda. Kalau merasa jadi orang baik itu banyak. Sampai orang yang akhlaknya rusak, yang kata-katanya kotor, yang pribadinya tidak karu-karuan, itu pun juga merasa dirinya baik. Kalau dikatakan jelek marah dia. Ya, seperti mungkin wanita-wanita yang nakal, wanita-wanita yang nggak punya rasa malu, itu tidak mau dikatakan orang dirinya jelek. Nanti kalau dikatakan jelek, balasnya lebih buruk lagi dia, karena dia nggak punya rasa takut kepada dosa. Dan itu sudah banyak terjadi ya. Jadi kalau orang merasa dirinya baik dan orang merasa ingin menjadi orang yang baik, itu konsekuensinya beda. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah benar kita ingin menjadi orang yang baik? Karena ada konsekuensinya. Nah, kalau memang benar bahwa kita itu ingin jadi orang yang baik, maka kita akan memenuhi konsekuensi-konsekuensi itu, sekalipun terasa berat, sekalipun terasa pahit. Kenapa? Karena memang membentuk diri lebih baik itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan waktu yang cukup. Karena nanti ada tahapan-tahapan, ada proses, kemudian ada halangan-halangan tentunya, karena merubah sifat. Nah, persoalannya di sini gitu, persoalannya di sini. Makanya pada pertemuan yang lalu ada 3 poin yang paling mendasar. Ya, saya ulangi sedikit. Yang pertama adalah al-azmu wal murabitah, tekad dan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau tekadnya sudah ada, usaha akan muncul. Tekad terbangun, usaha akan hadir. Ya. Itu apabila orang benar-benar ingin jadi orang baik. Tekadnya dulu. Nanti orang lain menasehati, orang lain motivasi. Ini bumbu. Ini bumbu. Sementara roh di dalam perubahan yang lebih baik
Ruh di dalam pengendalian diri itu adalah dari kemauan orang yang bersangkutan tersebut. Ya. Kalau orangnya tidak ada keinginan untuk jadi orang baik, ya sulit kita. Mau diobati dengan apa? Seperti orang sakit itu. Nah, orang sakit itu nggak ingin sembuh. Mau diapain? Dikasih obat apa? Dia nggak ingin sembuh. Ya. Jadi nggak mungkin ini bisa terwujud. Makanya yang pertama adalah kuatnya tekad pada pribadi orang tersebut. Makanya sekarang kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ya kita semuanya, saya termasuk di dalamnya, kalau benar kita ingin jadi orang baik, pertanyaannya, betulkah kita benar-benar ingin jadi orang baik? Kalau iya, kuatkan tekad itu. Kuatkan tekad itu. Ini yang pertama. Yang kedua apa? As-sabru 'alal masyaqqah. Sabar di dalam beban. Artinya apa di sini? Bersedia menelan pahitnya kesabaran. Kenapa dikatakan menelan pahitnya kesabaran? Karena merubah diri itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, merubah diri, merubah sifat kita. Coba, sifat kita itu aslinya pemarah. Pemarah aslinya itu. Nanti gak cocok dikit marah, gak cocok dikit tersinggung, gak cocok dikit ngambek. Sekarang dirubah menjadi orang yang sabar. Ngempet marah itu pahit. Makanya Nabi SAW menyebutkan as-sabru diya, sabar itu sinar. Kenapa? Ada rasa panasnya. Panas, pahit, getir. Ya, ada beberapa teman-teman dulu sebelum ngaji itu, kalau dengar namanya disebut orang dalam keburuan, langsung orangnya didatangi, dilabrak kalau orang Jawa bilang itu. Kalau ibu-ibu dicelatu gitu ya. Setelah mengenal sunnah, ternyata tidak begitu cara mensikapi keburukan orang. Begitu tahu, dia harus mengendalikan diri. Dia harus merubah diri, tidak seperti sebelum ngaji. Nah, merubah ini, kalau dulu saya labrak, kalau dulu saya celatu, kalau dulu saya lawan, sekarang tidak. Ngerubah ini itu membutuhkan kesabaran, pahitnya kesabaran itu. Bagi ibu yang sudah hobi jalan-jalan, belanja, makan di warung-warung, ya, dengan tim khususnya, ya, dengan gengnya. Kalau ada ibu-ibu punya geng itu, ya, itu kemudian menjadi orang-orang yang jarang keluar rumah. Itu Masya Allah, dia harus siap menelan pahitnya kesabaran. Tidak kuat keluar dia. Kalau dia tidak mau menelan pahitnya kesabaran ini, sulit rasanya untuk bisa berubah. Coba metode apa yang akan kita terapkan? Wong hilang itu mengendalikan diri itu, saya siap menderita, saya siap untuk merasakan pahitnya, untuk menghilangkan kebebasan saya. Ini kan pengendalian. Dan mengendalikan itu ngempet gitu, menahan. Dan ini membutuhkan kekuatan daripada tekadnya tadi. Makanya nomor 1 dengan nomor 2 gak bisa dipisah. Ya, makanya sekarang banyak kita temukan orang-orang hijrah. Ya, saya hijrah, saya sekarang hijrah. Tapi hijrahnya itu sebatas pakaian, sebatas penampilan, sifat belum berubah. Kemarin sudah kita singgung gitu kan. Begitu kita buka-buka lemari, dulu ada kaos-kaos namanya, ini kok kaosnya begini, keren banget. Ya ini kaos jahiliyah gitu katanya. Ada kaos jahiliyah gitu. Ini baju jahiliyah saya dulu. Kita tanggalkan, sudah kita letakkan itu. Walaupun harganya berapa saja nggak kita pakai untuk keluar, karena kita ingin hijrah benar. Inilah hakikat hijrah, itu meninggalkan sesuatu yang dianggap buruk. Bukan cuma pakaian, tapi sifat. Nah, sifatnya sudah ditanggalkan belum? Sifat-sifat jahiliyah kita itu. Lah itu yang membutuhkan tekad, dan itu yang membutuhkan kesabaran. Bersedia menelan pahitnya kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah apa? Keberanian. Yang ketiga membutuhkan keberanian. Berani tidak memutuskan.
Saya putuskan hari ini, saya harus berubah. Berani nggak mengatakan demikian? Tidak berani, makanya seringkali orang mencuri-curi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini terjadi orang-orang yang ingin merubah diri, orang-orang yang ingin hijrah, tetapi selalu gagal. Kenapa? Tekad sudah ada, kesabaran sudah, tapi nggak ada keberanian untuk memutuskan. Akhirnya apa yang terjadi? Mencuri-curi kesempatan untuk melakukan hal yang tidak baik. Mencuri-curi waktu untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena tidak berani mengatakan saya berpisah dengan semuanya ini, saya putuskan hari ini. Tidak berani mengatakan kata-kata tidak. Ini dibutuhkan ini, Ibu. Ya. Nah, adapun perasaan yang sering mengganggu kita, makanya kadang-kadang kan di sini, di tengah masyarakat kita sudah punya komunitas, teman-teman sudah ngaji, mulai menata diri, tutur kata sudah alhamdulillah sudah berubah, beberapa sifat sudah berubah. Apa selesai urusan di sini? Tidak. Karena sebelumnya kita juga punya komunitas, dan orang-orang yang kita jadikan teman dulu tidak mungkin begitu saja lepas dari kita. Pasti chatting, hubungi kita, telepon kita, WA kita. Yang intinya apa? Ingin komunikasi itu tidak putus. Apa boleh kita hubungan dengan mereka? Boleh. Dalam hal persahabatan saja. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan, hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak masalah. Tapi kalau kita sudah melihat bahwa ada ajaan-ajaan yang tidak benar, ada ajaan-ajaan yang tidak baik, yang ketiga dibutuhkan apa? Keberanian untuk mengatakan kata tidak. Perasaan dikendalikan. Nanti perasaannya nanti merasa nggak enak. Ikhwas kalian, ibu, kalau Anda ingin jadi orang baik lalu didatangi teman yang tidak baik, Anda tidak berani mengatakan tidak karena sungkan. Renungkan, teman Anda tidak sungkan kepada Anda untuk mengajak tidak baik. Perhatikan ini. Kalau Anda diajak tidak baik, tidak berani nolak gara-gara takut menyakiti perasaan teman, sementara teman Anda itu tidak punya perasaan kepada Anda. Kalau dia punya perasaan, tidak berani ngajak Anda karena dia sudah tahu Anda ingin berubah. Mestinya kan bagaimana perasaan dia? Wong dia kan mau berubah, dia mau hijrah, dia ingin memperbaiki diri. Mosok tak rusak lagi. Kalau dia punya perasaan begitu, wong dia ternyata nggak punya. Sekarang mana yang lebih kuat perasaannya? Ini tantangan buat kita memang. Dan ini ujian yang cukup berat. Kenapa? Ujian itu dihadapkan kepada diri kita sendiri. Ya, kita disuruh menjauhi kesukaan kita. Bayangin, kita disuruh berpisah dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita senangi. Makanya membutuhkan kemauan, tekad yang kuat, membutuhkan kesabaran, membutuhkan keberanian. Tiga ini tidak ada, jangan bermimpi untuk jadi orang lebih baik. Sudah, jangan bermimpi Anda suruh ngaji ke ustadz ini, ustadz yang lembut. Wah, kalau bisa menjadi apa itu, mencari ustadz lembut, nah, ya, cari makhluk halus, cari. Tapi kalau di hati panjenengan tidak ada kemauan untuk berubah, tekadnya rendah, kemauannya lemah, dan tidak bersedia menelan pahitnya kesabaran, dan tidak punya keberanian, materi apapun tidak akan bisa merubah Anda. Makanya Allah kan mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum
apabila kaum itu tidak berusaha merubah diri mereka sendiri. Ya. Jadi jangan sampai ibu-ibu karena mungkin lemahnya kemauan, keberaniannya nggak ada, kesabarannya nggak ada, akhirnya dia tetap mengikuti teman-teman yang tidak baik. Lalu ketika diingatkan sampean kok masih begitu, apa katanya? Mungkin takdir. Jangan nyalakan takdir dulu. Loh, yang lemah itu kemauannya, kok takdir yang disalahkan? Ya. Coba kalau ada sebagian ibu-ibu yang berpendapat atau bapak-bapak, ya ini kan mungkin sudah takdir, wong saya sudah punya keinginan, tapi ternyata teman saya masih datang saja mengajak, mungkin ini takdir. Tidak bisa. Coba kalau bapak-bapak yaitu ibu-ibu punya pembantu, gajinya jenengan cukupi, ya, bonus jenengan kasih, hadiah-hadiah jenengan kasih, kebutuhan keluarganya jenengan cukupi. Lalu dia masih mencuri harta Anda. Lalu Anda hakimi dia, disidang dia. Dok, kamu ini ibu kurang apa? Bapak kurang apa? Kamu kerja di sini sudah tak anggap keluargaku sendiri. Seluruh gajimu tak penuhi, bahkan lebih daripada yang lain. Kebutuhanmu tak cukupi, keluargamu saya bantu, beban-bebanmu saya ringankan. Saya kurang apa? Kok kamu masih mencuri, itu ceritanya gimana? Terus pembantu itu bilang begini, ini mungkin sudah takdir Bu, gitu. Anda terima apa Anda? Ya, Anda terima apa Anda? Anda tidak mungkin mengatakan, loh iya mungkin takdir, gak mungkin. Anda tolak alasan itu. Bagaimana dia akan beralasan dengan takdir? Ya, sama dengan mungkin Anda punya suami yang selingkuh, ya. Suami yang selingkuh satu misal. Kemudian dia sudah mencoba menghindar dari wanita selingkuhannya itu. Ternyata wanita itu tetap mengejar Anda, mengejar suami Anda. Lalu Anda sidang suami Anda, bagaimana ceritanya jenengan kok masih berhubungan dengan wanita ini? Saya sudah menghindar Ma, kata suami. Saya sudah gak ngeladeni, tapi wanita ini tetap ngejar saya. Mungkin ini takdir Ma. Apa ibu terima? Jadi kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada takdir. Tidak boleh. Makanya di sini 3 hal tadi harus dimatangi yang serius. Harus dimatangi yang serius. Tekad yang kuat, kesabaran menelan pahitnya, kesabaran di dalam membawa beban tadi, karena pahit meninggalkan sesuatu yang dicintai. Ya, seperti kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan berat, karena orang disuruh merubah kebiasaannya, disuruh meninggalkan hal-hal yang dia senangi. Makanya dakwah itu berat. Ya, Masya Allah. Nah, ini 3 poin pertama yang harus dipahami bagi orang-orang yang ingin berjuang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Siang ini kita lanjutkan poin-poin yang sangat menarik. Bagaimana seorang muslim dan muslimah yang ingin berangkat menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya, untuk bisa hijrah di jalan Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba-hamba hawa nafsu, menjadi orang-orang yang soleh, bukan menjadi orang-orang yang durhaka. Mari kita simak poin-poin berikutnya. Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat adalah an ya'lamal abd, hendaknya seorang hamba menyadari, mengetahui, ya, an yufakkira, dan hendaknya dia juga berpikir, merenung. Nih, yang tidak menjadi kebiasaan orang. Pemirsa, orang mau mikir, orang mau merenung itu luar biasa. Sering kita temukan orang hidup aktivitas di luar nalar pikirannya. Coba bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang doyan ngumpulin barang-barang pernik-pernik macam-macam, itu semua tanpa dipikir. Ngelihat seneng beli, ngelihat seneng beli, ngelihat seneng beli. Apalagi kita punya, tanpa dipikir,
Tak pakai untuk apa? Apa manfaatnya? Apa faedah? Nggak mikir. Ini. Sehingga orang-orang seperti ini nggak memikirkan tentang kemanfaatannya dan nggak mikir tentang di dalamnya itu ada tanggung jawab. Nggak mikir. Ya. Makanya ada ayat-ayat sekalian mengingatkan, setelah datang kepadamu sebuah nasihat dan peringatan baik dari Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Mau berpikir itu luar biasa. Banyak orang beraktivitas berbuat, ya. Banyak orang beraktivitas dan berbuat tapi tidak dipikirkan terlebih dahulu. Tidak dipikirkan terlebih dahulu. Kalau dipikirkan luar biasa hasilnya itu. Nah, ini perlu diketahui. Jadi poin yang keempat itu hendaknya seorang hamba menyadari, meyakini dan berpikir. Apa yang perlu disadari? Anna khalaqahullahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menciptakan dirinya. Perhatikan, hendaknya dia mengetahui, hendaknya dia menyadari, hendaknya dia berpikir, terus berpikir bahwasanya Allah menciptakan dirinya itu laisa bitatbi'is syahwat, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Tolong direnungkan yang matang. Allah menciptakan kita ini bukan untuk supaya kita mengikuti keinginan kita ini. Ya, kita diciptakan oleh Allah itu bukan untuk apa? Bitaladati bini'amihi dunya, bukan untuk menikmati kesenangan-kesenangan dan kelezatan-kelezatan dunia, mencicipi seluruh kenikmatan dunia, sehingga kita nanti merasa tersiksa kalau ada kenikmatan dunia yang belum kita cicipi, merasa salah kalau ada kelezatan dunia yang belum kita nikmati. Hidup bukan untuk itu. Tetapi diingat, walakin, akan tetapi Allah menciptakan dirinya itu adalah liibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan jarang mikir kita. Ya mikir, tapi bukan mikir untuk perkara-perkara yang mendasar seperti ini. Mikir bagaimana saya punya ini, mikir, ini kan syahwat semua ini. Ini nafsu semua ini. Dan yang paling mengerikan, kita nggak pakai mikir ini manfaat atau enggak. Bapak ibu camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Kalau di antara kita, umur berapapun kita, sekolah lulusan manapun kita, apapun titel kedudukan kita, ya, SPDI, SP apa itu, macam-macam ya. Coba perhatikan, apapun latar belakang kita, lulusan mana, alumni mana kita ini, kalau kita berbuat sesuatu tanpa mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, tanpa mempertimbangkan manfaat dan mudarat, iki manfaatnya apa? Itu menunjukkan apa? Kita tidak cerdas. Berarti akal kita betul-betul gak kita fungsikan, nggak kita pakai akal kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kenapa demikian? Ibu-ibu kalau ada yang punya anak TK, ibu-ibu kalau punya anak TK, sekolah itu kalau anak sekolah itu bermain bebas, ya, bermain bebas, nanti jenengan lihat. Pulang berangkat dengan pulang itu isi tasnya itu pasti beda. Berangkat itu rapi, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai seragam. Tas isinya sudah jelas, yang memang dibutuhkan. Karena ibunya cerdas. Yang dibutuhkan apa? Oh, mata pelajaran ini, pensil, penghapus, penggaris jika diperlukan. Hari ini pelajaran disesuaikan, ya. Maka yang dimasukkan ke tas itu jelas, yang jelas dibutuhkan. Yang enggak.
Karena ibunya cerdas. Kan gak mungkin sodil semen masukkan tasnya anak sampean, atau hulek-hulek semen masuk tasnya dengan buat apa? Buat nuduh temennya apa enggak? Ya. Kenapa? Karena Anda tahu, Anda cerdas. Ini gak dibutuhkan oleh anak saya. Makanya ketika berangkat sekolah, karena ibunya cerdas, ibunya pintar, ibunya berpikir, ya, maka yang dimasukkan ke dalam tas itu hanya yang dibutuhkan dan yang bermanfaat buat anak-anak. Sepulang sekolah jenengan cek isi tasnya. Pulang sekolah ternyata loh anakku kok nggak pakai sepatu, di mana sepatunya? Loh kok nggak pakai kaos kaki, di mana kaos kakinya? Begitu kita ambil tasnya, kok berat sekali isinya ini. Ternyata begitu dibuka, segala sesuatu dimasukkan ke dalam tas anak Anda. Kenapa? Wajar TK. Mudah-mudahan Anda nyantol dengan apa yang saya sampaikan. Ya nggak nyantol, nggak cerdas lagi ini. Ya Allah. Coba begitu kita buka, ternyata sepatu nggak dipakai, dimasukkan ke dalam tas. Kaos kakinya mana? Di dalam tas. Begitu kita udah selesai ini tadi. Loh kok masih berat? Ternyata ada pecahan-pecahan kayu, potongan-potongan kertas dimasukkan ke dalamnya. Anak kita waktu memasukkan itu dengan rasa yang seneng. Kenapa? Untuk bermain. Nggak ngerti ini sampah, nggak ngerti dia. Karena kecerdasannya belum sampai ke sana. Sehingga yang dimasukkan ke dalam tas itu semua yang diinginkan, semua yang disenangi. Nggak ngertinya begitu dimasukkan, ya kertas buku pelajarannya sobek, nggak sadar dia. Kenapa? Karena memang anak kecil. Karena memang anak kecil. Sehingga yang dimasukkan, yang dibawa pulang itu tidak peduli dia ini manfaat. Yang jelas itu aku suka itu. Yang penting aku suka. Ini permainan. Coba nanti begitu diudal, dek ini saya buang ya, marah dia. Karena dia tadi mencari di tengah lapangan, ditemukan, cari di tempat sampah, dia temukan, dimasukkan ke dalam tas. Dia nggak pernah berpikir ini maslahat atau manfaat. Dia hanya berpikir itu permainan kesukaanku. Pertanyaan saya, kenapa anak-anak wajar karena belum bisa berpikir? Ya, anak-anak wajar karena masih belum bisa merenung. Karena orang yang punya pikiran belum tentu mau berpikir. Mari kita simak sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita disindir dengan sindiran yang keras. Di dalam surat Fatir, surat 35, mari kita simak pemirsa semuanya. Surat 35 ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu seraya mengatakan, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Masya Allah. Ini bisa dikatakan ketika mereka sudah di dalam neraka ini. Maka ketika mereka merintih, meronta-ronta, minta dibelas kasihani oleh Allah, untuk diberi kesempatan keluar dari neraka, untuk dihidupkan di dunia kembali. Intinya sebagaimana ayat yang lain, Rabbirji'un la'alli amalan sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia walaupun sesaat.
Kalau nanti engkau ya Allah berikan kehidupan aku di dunia lagi, la'alli amalan salihan fima taraktu. Sungguh benar-benar aku akan melakukan amalan-amalan, aku akan melakukan ibadah-ibadah yang dulu aku tinggalkan. Itu janji. Begitu hamba ini meronta-ronta dengan penyesalan dan tangisan yang luar biasa, dikatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bukankah, kata Allah, ya, bukankah awalam nu'ammirkum, ya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu, ya, kami beri umur kamu yang panjang, kami beri kesempatan berkali-kali kepadamu. Untuk apa? Untuk dapat berpikir. Man tadzakkar, bagi orang yang mau berpikir. Saya ulangi, kamu diberi kesempatan melakukan kesalahan tidak langsung disiksa, melakukan satu dosa tidak langsung diadab, melakukan satu kedurakan tidak langsung dibinasakan, tapi diberi waktu oleh Allah, ditunda oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Sampai pada titik waktu yang sudah dibatasi oleh Allah, ajal sudah tiba, kemudian kamu merengek-rengek seperti ini. Kurang apa? Itu semua kamu diberi waktu, diberi itu, ditunda, kamu tidak segera disiksa, kamu tidak segera diadab, kita tidak segera dibinasakan oleh Allah, tidak segera dihancurkan. Itu adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir. Man tadzakkar, bagi orang yang mau berpikir. Berarti apa di sini? Berarti tidak setiap orang mau berpikir. Ada orang itu mau berpikir, ada yang tidak. Ya, gak berpikir dia. Lah kalau terus manusia dibagi menjadi dua-dua, ada yang mau berpikir, ada yang tidak. Lah kira-kira kita yang mana? Nih, kita yang mana? Berpikir. Maka Allah perintahkan kita merenung, mengetahui untuk apa sebenarnya Allah menciptakan kita ini. Masa kita gak pernah punya waktu untuk mikirin tentang diri kita? Allah menciptakan kita, Allah menghidupkan kita. Untuk apa ini semua? Oleh karena itu, maka langkah yang keempat, hendaknya seorang hamba menyadari, hendaknya seorang manusia berpikir bahwasanya Allah menciptakan dirinya bukan untuk mengikuti hawa nafsu, tetapi untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan tugas-tugas dari Allah, bukan untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan, melampiaskan segala keinginan. Tidak. Di mana perbedaannya orang berakal dengan tidak? Maka Allah mengingatkan. Coba kita simak di dalam surat 23. Surat 23 115. Ya, surat 23 115. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman, maka apakah kamu mengira, wahai manusia, bahwa kami menciptakan kamu ya main-main saja? Artinya apa? Tanpa ada tujuan, tanpa ada maksud. Dan apakah kamu menyangka bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami untuk diberi balasan? Syekh Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, ayyuhal khalq, wahai makhluk, wahai hamba Allah. Kata beliau, innama khalaqnakum abatha. Apakah kamu menyatakan, menyangka, mengira bahwa kami menciptakan kamu itu abatha, apa? Batilan, sia-sia.
Nggak ada tujuan? Apakah kamu menyangka kami menciptakan kamu wahai manusia takuluna wa tasrabuna wa tamrahuna wa tamatta'una biladhatid dunia? Apa kata beliau? Apakah kamu menyangka bahwa kamu dihidupkan oleh Allah itu hanya untuk makan? Apakah kamu menyangka hanya untuk minum-minum? Apakah kamu hanya untuk santai-santai? Apakah kamu menyangka kamu diciptakan tuatamat ta'ubiladatid dunia, untuk mengejar seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia? Wanat rukukum, dan kami biarkan kamu. Lanak muruna walanan hakum, dan kami tidak memerintah kepadamu dan tidak melarang kepadamu. Dan kami tidak memberi pahala kepadamu dan juga tidak mengadab kamu. Apa menyangka demikian? Setelah mati selesai, hidupnya juga dibiarkan, matinya juga selesai. Apa demikian kamu berpikir? Ayolah ikhwah, kalau memang Allah menciptakan demikian, bagaimana kita merenungkan firman Allah di dalam surah Al-Imran? Di dalam surah Al-Imran, mari kita renungkan. Kalau memang manusia itu diciptakan cuma seperti itu, ya, untuk main-main, untuk santai-santai, ya, untuk mengejar seluruh kenikmatan-kenikmatan ini, ya, mari kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-192. Ya, 192. Ketika 191, maaf, 191. Ketika disebutkan hamba-hamba Allah yang berakal, hamba-hamba Allah yang cerdas, hamba-hamba Allah yang berfikir, disebutkan di sana siapa mereka itu? Alladzina, ya, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas itu orang yang mau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan berdiri, baik dalam keadaan duduk, atau ketika mereka berbaring. Artinya mereka selalu ingat dan berzikir kepada Allah di setiap kondisi. Ini satu cirinya. Yang kedua, ciri-ciri orang berakal itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka merenungkan, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Allah menciptakan langit dan bumi ini apa tujuannya? Sehingga hasil renungan yang dalam, hasil kecerdasan, menghasilkan sebuah pernyataan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, ya, tidak ada satupun yang kau ciptakan itu sia-sia. Ulat diciptakan ada tujuannya, matahari diciptakan ada tujuannya, bulan diciptakan ada tujuannya. Kenapa bulan dan matahari tidak diterbitkan di waktu yang sama? Karena tujuannya berbeda. Bintang diciptakan ada tujuannya, gunung diciptakan ada tujuannya, rumput-rumput yang beraneka ragam diseleksi, dikaji, diperiksa, ya, dengan keilmuan, dengan sains, ditemukan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Binatang sekecil lalat, sekecil nyamuk, bahkan ada yang lebih kecil di dalam air itu. Semua itu terangkum dalam kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua yang diciptakan Allah itu ada tujuan. Kalau binatang melata yang sekecil, maaf, kalau ada ular kecil namanya set itu ada tujuannya. Bagaimana dengan manusia sebesar kita ini? Betapa rendahnya kita dan betapa hinanya kita. Kita sebesar ini kalah dengan lalat. Lalat dibahas di dalam Al-Quran, nyamuk dibahas di dalam Al-Quran,
Dan dijelaskan tujuannya kenapa Allah menciptakannya. Bahkan dibuat perumpamaan untuk membongkar pikiran manusia. Lalu kita segede ini diciptakan tidak ada fungsinya. La haula wala quwata illa billah. Terus kenapa Allah kasih kita kepala sebesar ini yang dipenuhi dengan otak dan akal ini? Kalau ternyata tidak berfungsi, ayo ikhwah. Apa fungsinya? Lalu di mana letak kemuliaan manusia dibanding dengan binatang-binatang ini tadi? Di mana letak perbedaannya pemirsa? Di mana letak kemuliaannya manusia? Makhluk segede ini dengan fasilitas akal, difasilitasi dengan jiwa, difasilitasi dengan hati, ada perasaan, terus gak difungsikan. Hanya untuk mengejar kesenangan, pokoknya senang hidup di dunia ini. Gak terikat dengan syariat. Itu benar-benar na'udzubillah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, semua yang kau ciptakan ini ada tujuannya. Mbak, benda-benda yang kita beli ini, antum bongkar HP antum, ada kabel kecil di situ. Itu ada tujuannya, diciptakan oleh orang yang menciptakan. Kabel yang kecil yang selembar rambut ada fungsinya. Ketika ini di luar fungsi, kerusakan yang terjadi. Manusia segede ini tidak mengerti fungsi dan tujuannya, maka dialah orang yang paling jahil di atas kejahilan, orang yang bodoh di atas kebodohan. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau anak-anak kita ini masukin segala sesuatu, dimasukkan permainan, masukin kaos kaki, masukin topi, masukin sepatu, kenapa? Wajar, karena anak kita ini kecil, nggak punya pikiran. Dia nggak bisa membedakan maslahat manfaat. Mana yang mafsadat, mana yang maslahat, mana yang merusak dan mana ini. Apa fungsinya saya harus bawa, apa gunanya saya masukkan ke tas. Nggak bisa karena nggak berpikir. Berarti kalau selama ini kita melakukan perbuatan semacam ini, jalan-jalan melihat menarik, beli. Jalan-jalan melihat sesuatu yang disenangi, ambil. Jalan-jalan melihat sesuatu yang kok tren, ambil, tanpa berpikir ini manfaat atau tidak. Berarti betul-betul otak yang ada di dalam pikiran ini benar-benar tidak berguna ada di dunia ini. Betul-betul tidak berfungsi di sini. Maka gunakan. Itu yang membedakan kita dengan binatang nanti. Allah menciptakan manusia dengan kapasitas yang luar biasa ini. Ya, adalah dengan tujuan yang luar biasa. Allah ciptakan manusia itu dengan hak, dengan benar, walil hak, dan untuk melakukan sesuatu yang benar, walil amril azim, untuk perkara yang sangat agung. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, mari kita lihat bagaimana keinginan Allah untuk mendudukkan manusia menjadi makhluk termulia dan terhormat di muka bumi ini. Terhormat dan termulia di muka bumi ini. Mari kita simak surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah
ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi ini. Masya Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perhatikan, Allah menyebutkan dan Allah sudah mempersiapkan manusia dengan seperangkat fasilitas yang sangat menakjubkan dan bentuk penciptaan yang luar biasa. Manusia dengan akalnya, dengan hatinya, dengan instingnya, dengan perasaannya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia tersebut untuk saling bersinergi antara akal, hati, perasaan dan macam-macam tadi itu. Untuk menempati kedudukan terhormat, untuk menduduki kursi termulia, yakni Allah hendak manusia menjadi khalifah, pengelola, pengatur di dalam kehidupan bumi ini. Bagaimana kalau Anda menunjuk ibu? Anda seorang majikan, punya perusahaan besar, Anda pilih orang untuk mengelola usaha Anda. Ternyata yang Anda pilih itu orang yang gak mau berpikir, orang yang gak menggunakan akalnya sama sekali. Ya rusak usaha Anda ini, marat-marit usaha panjenengan ini. Tentu Anda tidak sembarangan. Begitu pula Allah menciptakan manusia. Tidak sembarangan. Dengan ilmunya Allah menciptakan, dengan hikmahnya Allah menciptakan ini. Makanya dijelaskan di beberapa ayat. Pertama tadi di dalam surat 23:115. Apakah kamu menyangka bahwa kami menciptakan kamu sia-sia? Untuk main-main, untuk makan-makan, untuk tidur-tidur, untuk minum-minum, untuk santai-santai, untuk mengejar kelezatan-kelezatan dunia, lalu tidak diberikan kesibukan oleh Allah untuk menjalankan perintah, tidak disibukkan Allah untuk menjauhi larangan, lalu kamu kembali kepada Allah tidak diberi pahala dan tidak disiksa? Menyangka demikian? Kita manusia. Ini yang keempat, berpikir, ngerti tujuan dirinya diciptakan, ngerti tentang sesuatu yang manfaat dan yang mafsadat. Ngerti. Kalau tidak, di hari itu, di saat itu kita terjatuh dalam kehinaan. Kenapa? Karena kita terjadi orang yang bodoh dan di atas kebodohan, gak mikir. Sama anak-anak kita ini, habis cuci-cuci sama mamanya, ayo taruh dalam kamar sana, taruh dalam kamar. Anak kita itu kalau naruh gak mungkin, Mbak. Dipikir ini habis cucian taruh mana ya bagusnya. Ini ada baju-baju yang sudah disetrika, belum sempat ibu masukkan ke dalam lemari. Terus ibu naruh, suruh anak-anak yang masih belum berpikir tadi, taruh cucian ini tadi di dalam kamar sana. Gak mungkin mikir ibu. Kenapa? Karena memang gak punya pikiran. Gak ngerti kalau yang saya lakukan ini, yang penting beban sudah selesai, tanggung jawab sudah selesai, ini rusak apa enggak? Gak mikir sampai ke situ. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana kalau sifat ini ternyata kita pelakunya? Sementara usia kita sudah di atas 40, sudah di atas 40, di atas 50. Begitu cara kerja pikiran dan akal kita. La haula wala quwata illa billah. Nah, terus kalau memang demikian gak iso bedakno iki sing rusak, iki sing manfaat, wis pokoke seneng dituku, pokoke seneng dilumpukno, dilakoni. Terus lapo sampean sekolah dhuwur-dhuwur iku lha opo? Mubazir itu kita buang sia-sia jutaan untuk menyekolahkan kita itu. Mubazir. Gak menghasilkan orang yang cerdas, gak menghasilkan orang yang berpikir, gak mampu membedakan mana mudarat dan mana mafsadat, mana yang merusak dan mana yang bermanfaat. Gak mampu membedakan itu. Lalu kenapa kita sekolah tinggi-tinggi gak begini hasilnya? Insyaallah. Yang keempat, mengetahui dan berpikir. Apa tujuan Allah menciptakan kita ini? Itu baru nanti nafsu itu terkendali ya.
Makanya tadi kan saya katakan ketika ibu-ibu memberangkatkan anak-anak sekolah, menyiapkan anak-anak sekolah, sudah bagus Anda itu. Karena Anda seorang yang cerdas. Tapi begitu untuk diri sendiri, tapi kenapa hilang kecerdasan itu? Masya Allah. Yang keempat. Nah, yang kelima sekarang, yang kelima. Ya, yang kelima. Pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Artinya ini langkah yang kelima. Langkah yang kelima, hendaknya seorang hamba itu memahami, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan. Nah, nanti jadi bahan renungan bagi kita nanti. Bahwa pengikut hawa nafsu itu Allah samakan dengan hewan-hewan yang hina secara lahir dan batinnya. Ya Allah, coba renungkan ini. Hendaknya menyadari Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan pengikut hawa nafsu itu sama dengan binatang-binatang, sama dengan hewan-hewan yang hina, baik lahir maupun batin. Nah, kalau sadar dengan poin yang kelima ini, orang akan berjuang untuk menyelamatkan dirinya dari kehinaan itu. Di dalam Al-Quran contohnya, di dalam surat 7, surah Al-A'raf ayat 175 sampai 77. Kita simak di sana. Ya, surah 7 175 sampai 177. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqasusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina alladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, dan bacakanlah Muhammad, watslu, bacakanlah Muhammad, ya, kepada umatmu, pada manusia, tentang berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Ya, ceritakan kepada umatmu tentang adanya seseorang yang telah kami berikan ayat-ayat kepadanya, kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai ia tergoda, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Perhatikan, ayat ini berkaitan dengan kisah seorang ulama besar. La haula wala quwata illa billah. Wal iyadu billah. Seorang ulama besar yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang ulama ini diberikan ilmu oleh Allah yang cukup luar biasa.
diberi kemampuan menghafal kitab Taurat, hafal Taurat. Kalau sekarang hafal Quran. Makanya orang hafal kitab itu belum tentu baik. Ya, dia hafal Taurat. Setelah itu dia juga menguasai, memahami tentang Asmaul A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Itu dia kuasai, dia dalemi dan dia paham dia. Ini kelebihannya di sana. Tetapi kata Allah, dia melepaskan diri dari ilmu-ilmu itu. Artinya apa? Dia melepaskan baju keulamaannya. Dia tanggalkan baju keulamaannya ini. Ya, Masya Allah. Setelah itu bagaimana? Setelah dia melepaskan baju keulamaannya, setan mengikutinya dan menggodanya. Akhirnya dia menjadi orang yang tersesat. Peringatan bagi kita yang sudah ngaji. Ya, apalagi kita ngajinya nggak pakai apal kita ini. Ya, apal juz 28 nambah 27 apal, 28 hilang. Ya, luar biasa. Ini hafal Taurat, menguasai Asmaul A'zam, memiliki kekuatan ibadah yang luar biasa. Dan yang lebih menakjubkan, ini ulama ini dalam ahli tafsir disebutkan namanya itu Bal'am bin Baurah. Ini ulama karismatik di zaman Nabi Musa. Ulama alim, ulama soleh, ahli Taurat, menghafal Taurat, menguasai Asmaul A'zam. Dan yang lebih menakjubkan apa? Beliau memiliki ijabatul dakwah. Kalau doa pasti dikabulkan oleh Allah. Itu dilepaskan baju kealimannya ini. Ya, dilepaskan baju kealimannya. Akhirnya dia diikuti oleh setan dalam kehidupannya, dan setan menggodanya. Setelah itu menyesatkannya. Setelahnya bagaimana? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ini Allah menjelaskan kepada orang ini. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat tersebut. Kalau dia bertahan, dia istiqomah terhadap ilmu yang Allah akan angkat kedudukannya setinggi-tingginya. Akan tetapi dia lebih cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ini loh Bu, jadi gak setiap yang diinginkan harus dituruti. Kalau bedanya sama kali kalau berakal tuh ndak. Makanya ibu-ibu barangkali punya keinginan apa, wis nabung, wis nyelengi. Karena saking kesengsem temennya punya, saya harus punya. Diingatkan suaminya, coba apa reaksinya. Ini istri-istri yang gak cerdas ini namanya. Ya, di mana kedewasaan kita, kematangan berpikir, ya Allah. Nih, karena mengikuti keinginan hawa nafsu, dorongan hawa nafsunya yang rendah itu, dan lebih condong kepada kehidupan dunia. Kenapa? Ada kebanggaan tersendiri di sana. Dia bangga punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka Allah menggambarkan ulama tadi, Bu, Masya Allah. Ulama tadi yang sudah melepaskan derajat keulamaannya. Dia tinggalkan Taurat, dia tinggalkan Asmaul A'zam yang dulu dia sudah menggandrungi di dalam dirinya, yang sudah melekat pada diri, dilepaskan olehnya. Allah menggambarkan sosok semacam ini. Famataluhu kamatalil kalb. Perumpamaan orang ini seperti seekor anjing. Kenapa Allah gambarkan demikian? Karena sifatnya. Intahmil alaihi yalhath. Bagaimana karakter anjing? Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia pun menjulurkan lidahnya juga. Itu karakternya anjing. Dinasehati, gak dinasehati sama. Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Adab wa Dawa itu menjelaskan karakteristik anjing. Anjing itu kata beliau, satu, kalau berjalan pasti meletakkan moncongnya ke tanah
untuk mengendus-endus aroma, bukan aroma yang harum yang dia cari. Perhatikan, anjing itu kalau berjalan pasti meletakkan moncong hidungnya itu ke tanah untuk mengendus-endus, ya, mencium, cari aroma-aroma yang tidak bagus. Satu, itu cirinya. Ini saya ceritakan cirinya anjing loh ya, cirinya anjing, wataknya anjing ini. Jadi dia selalu mencari-cari aroma-aroma yang tidak bagus. Ada sosok-sosok manusia seperti ini. Sing ditoleh iku aroma-aroma maksiat tok sing ditoleh. Ya Allah. Sesuatu yang dimurkai Allah didolein kuwi. Sesuatu yang dibenci Allah itu yang dicari. Ada yang baik yang dicari yang gak bagus. Karakter satu anjing. Yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, ya, anjing itu lebih memilih tulang daripada daging. Makanya kalau ada kandang areal kambing, pasti gambarnya itu tulang, tidak mungkin potongan daging. Kenapa? Oh, ini daging. Anda lihat, kalau ada gambar anjing gigit sesuatu, pasti yang digigit adalah tulang, bukan daging. Pasti tulang. Di mana saja itu sudah. Di mana saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, daging itu kalau ada daging anjing itu kalau ada daging baik, daging yang segar dengan daging yang mulai membusuk, yang berbasi, itu dia lebih suka yang basi. Dia milih yang basi itu. Ini kan karakter. Sekarang dievaluasi. Di hadapan kita selalu ada dihadapkan dua, amal baik, amal buruk. Amal manfaat ada yang gak manfaat. Mana yang kita pilih? Itu karakter anjing yang kedua. Yang ketiga, karakter anjing itu kata Imam Ibnu Qayyim, karakter anjing itu kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kalau kumpul dengan teman-temannya sama anjingnya atau dia sendiri, dia suka mencium duburnya temannya, bukan mencium pipi temannya, bukan. Antum lihat nanti di mana-mana. Jadi kalau ketemu temannya dicari duburnya. Masya Allah. Dan yang keempat, karakter anjing itu kalau menghadapi makanan gak bisa diganggu dengan yang lain. Dia akan perang dengan yang lain. Dia tidak mau apa yang dia nikmati diganggu oleh orang itu bentuk keserakan anjing. Makanya Allah katakan ulama Bal'am bin Bawrah itu seperti seekor anjing. Kalau ulama yang demikian Allah gambarkan seperti ini, bagaimana kita yang bukan ulama? Di mana itu kemuliaan? Ayo ya, kalau kita cari itu yang jelek-jelek. Wong yang baik ini banyak. Wong yang mulia itu banyak. Wong dia cari kulo ya, Masya Allah. Sama dengan ketika kita menyalurkan harta ini. Tempat-tempat mulia yang akan menjadi inventaris kita di akhirat, yang akan menjadi saksi kita di sisi Allah saat ditimbang, saat menjadi syafaat bagi kita, yang mengalir di kuburan kita, itu banyak di sekitar kita. Tapi duit ini lebih suka kita salurkan kepada perkara-perkara yang nanti menyiksa kita. Di mana akal? Di mana letaknya akal, ayo ikhwah? Itu berarti betul-betul tidak berpikir sama sekali. Makanya pada poin yang kelima ini renungkan. Allah menyamakan pengikut hawa nafsu itu dengan seekor binatang. Makanya ada kalanya yang pertama Allah gambarkan seperti seekor anjing ini. Ya Allah. Ini kemudian ada kalanya Allah menggambarkan pengikut hawa nafsu itu seperti binatang-binatang ternak atau lebih rendah. Ibu, bapak, pemirsa yang budiman, apakah kita membiarkan diri kita untuk menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang ternak? Lalu kita siapkan diri kita. Saya sudah menyiapkan diri tentang kerendahan begini. La haula wala quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, kalau kita masih hidup, kita masih bisa bersombong-sombongan demikian. Saya bangga menjadi orang jelek, biar nanti dosa tak lakoni. Karena Anda belum melihat siksa.
Karena Anda masih sehat, ayo ikhwah. Ya. Maka saya himbau, saya nasihatkan untuk diri saya sendiri dan kepada semuanya untuk berpikir, apakah kita biarkan binatang lebih baik daripada kita? Apakah kita membiarkan diri kita binatang lebih mulia daripada diri kita? Ya. Jadi ada kalanya Allah menggambarkan seperti seekor anjing yang mengerikan tadi itu, hina, najis, buruk sekali sudah kau duluan. Masya Allah ini. Nah kemudian ya, anjing itu tidak memiliki kepribadian yang kuat. Dia akan berbuat baik kepada setiap siapa saja yang memberi kepada dirinya. Dia melolong-lolong, berteriak-teriak, diam ketika dia melolong-lolong, ketika dilempari oleh orang sesuatu makan yang disukainya. Dan ada karakter manusia seperti itu, tegasnya, cerdasnya, tangguhnya, tajamnya kalimatnya. Tapi begitu dikasih sesuatu, terdiam dia. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, Allah menggambarkan seperti seekor binatang. Mari kita simak surat 7 179. Surat 7 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kita simak ayat ini. Sungguh dan sungguh akan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Jadi penghuni neraka jahanam itu nanti kebanyakan dari jin dan manusia. Manusia yang bagaimana yang dicalonkan Allah untuk menjadi penghuni jahanam ini? Ada 3 sifat di sana. Ya, ada 3 sifat. Manusia yang dicalonkan Allah untuk menjadi penghuni neraka jahanam, ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni jahanam ini. Wal'iyadu billah, ada 3 sifat. Apa sifatnya? Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Ya, orang-orang yang memiliki hati, tetapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hati punya, tapi tidak digunakan memahami ayat-ayat Allah. Orang ahli maksiat, cinta maksiat, bangga maksiat, itu punya hati, ibu. Punya. Tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Apa kata Syekh Nasir As-Sa'di? Beliau mengatakan, la yasilu ilayya fiqhun wala ilmun. Hatinya, Masya Allah, hatinya itu tidak bisa mendapatkan. Dengan hati dia tidak bisa mendapatkan pemahaman dan tidak pula mendapatkan pengetahuan ilmu. Padahal dia punya kesempatan untuk itu. Ya Allah, ibu, bapak, kita lihat kalau di sirkus itu kita ini iri, betul renung, kadang-kadang kita nangis ngelihat sirkus. Coba lihat binatang yang ganas, binatang yang liar, binatang yang buas, itu bisa nurut. Padahal dia tidak punya akal, dia hanya insting kebinatangannya saja. Bisa dibentuk dengan adanya tarbiyah, pembinaan secara berkesinambungan, dididik terus menerus secara rutin dan berkesinambungan. Itu bisa terbentuk binatang yang tidak punya akal, bisa mengerti.
Mestinya kalau logikanya itu kita yang punya peluang besar untuk menjadi yang hebat ini. Bahkan binatang yang sudah tabiatnya bermusuh-musuhan itu bisa rukun menjadi sahabat karib. Kenapa? Karena dibina setiap saat. Dan binaan-binaan pengajaran itu bermanfaat. Ini manusia punya akal, tapi akalnya tidak bisa menghasilkan pemahaman dan ilmu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ini yang pertama. Punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah. Sehingga karena hati tidak digunakan, la yasilu ilayah, hati tidak menghasilkan sesuatu pemahaman atau ilmu. Yang kedua cirinya, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka memiliki mata, mereka memiliki penglihatan, la yubsiruna biha, tapi dia tidak mampu menerobos untuk melihat dengan matanya. Ma yanfa'uhum, apa yang bermanfaat bagi dirinya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan kita ya ikhwah. Semoga Allah memberi kesempatan kita untuk bisa memperbaiki diri. Mata kita tajam ya ikhwah. Ini ada benda, ini ada benda. Ini manfaat, ini merusak. Kita nggak bisa membedakan. Mata kita nggak mampu bisa membedakan. Berarti saraf mata dengan saraf akal nggak masuk ini, putus ini. Mayan faum, apa yang bermanfaat untuk diri nggak tahu dia. Dia punya penglihatan yang bisa melihat. Dia bisa melihat itu. Dia menyaksikan itu dengan kedua mata, tapi tidak ngerti mayan fa'um, apa sih yang bermanfaat untuk diriku ini. Tidak punya kemampuan ke sana. Ya Allah. Faqadu manfaataha wa fawaidatata. Masya Allah. Kata Senasir, akalnya hilang manfaatnya. Nggak berguna akalnya. Nggak berguna sama sekali. Sama kalau kita punya payung, ternyata kok bocor, kan nggak ada gunanya payung ini. Punya tangan nggak bisa pakai pegang, kan nggak ada gunanya tangan ini. Nggak punya mulut tapi nggak bisa untuk dipakai berbicara, menjelaskan. Kenapa manfaatnya mulut? Sama ada seorang, Masya Allah, sangat kecewa sekali. Seorang wanita punya suami, tapi dia bekerja sendiri, dia ngerjakan urusan rumah sendiri. Bahkan ketika genteng bocor dia nyewa orang, padahal suaminya di rumah sehat walafiat. Coba apa komentar ibu-ibu kalau punya suami model begini, apa manfaat? Apa komentarnya apa? Apa komentarnya apa coba? Orang yang tukang genteng bisa, loh kan bapak ada di rumah. Ya tapi gak bisa untuk melakukan itu. Loh ibu kan punya suami, kenapa kerja? Iya tapi dia gak bisa bekerja untuk itu. Kalau suami sakit wajar, ini sehat. Apa komentar Anda ibu-ibu? Bapak-bapak yang punya istri di rumah, masak sendiri, cuci sendiri, belanja sendiri, nganter anak, mandikan anak, cuci piring Anda sendiri. Ditanya, ibunya mana ada di rumah? Loh kok bapak sendiri ngapain? Istri tidak bisa mendatangkan manfaat. Hilang statusnya. Begitu pula ketika kita punya mata, punya akal. Faqadu manfaatnya hilang. Hina ikhwah. Hina. Ibu-ibu punya membantu tapi gak bisa ngerjain apa-apa di rumah. Belanja sendiri, masak sendiri, cuci sendiri. Ditanya orang, lo kemana pembantunya? Ada di rumah. Lo kok gak ngerjakan? Gak bisa apa-apa. Lalu apa fungsinya di situ? Apa fungsinya di situ? Akal
Astagfirullah. Ini. Kemudian yang ketiga apa kata Allah? Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, pendengaran, tapi la yasma'una biha. Pendengaran itu tidak mampu menyaring, memasukkan sesuatu tentang ayat-ayat ini. La yasilu ma'nahu ila qulubihim. Ilmu yang didengar, nasihat yang didengar, kajian yang didengar tidak bisa mengantarkan makna-makna dan ilmunya itu ke dalam hatinya. Padahal fungsinya pendengaran menjadi wasilah masuknya ilmu ke dalam hati. Tetapi pendengarannya tidak berguna untuk itu. Kalau sudah demikian apa kata Allah? Orang yang model begini apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Wal bahaim, seperti binatang-binatang apa yang berkeliaran. Allati faqadat uqul, yang akalnya tidak ada faidahnya, akalnya hilang. Allah mengatakan balhum adall minal bahaim. Mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak ini. Apakah kita membiarkan diri kita seperti itu? Ya, apakah kita memang sengaja membiarkan diri kita seperti itu? Makanya Allah jelaskan orang-orang kafir, karakter orang-orang kafir ini seperti ini. Lah kita muslim, ayo ikhwah, kita muslim. Nah, sekarang ini banyak kaum muslimin tidak bangga lagi dengan kemuslimannya. Dia bangga dengan kekafirannya. Saya muslim tapi mencintai kekafiran. Mau apa? Dosa tak tanggung sendiri. Aku diancam neraka, syukur. Lo gitu. Sudah, jangan terlalu menanggapi. Cuma kita ingatkan, kalau diantara kita ternyata nanti ada seperti ini. Allah katakan dengan tegas di dalam surat 47 ayat 12. Mari kita simak. Ya, surat 47 ayat 12, surat Muhammad. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di pertengahan ayat, walladzina kafaru ya yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah itu yatamatta'un, mereka hanya memakan makanan saja. Mereka hanya bersenang-senang saja hidupnya. Wa ya'kulun, dan mereka hanya makan-makan saja. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang-binatang ternak juga makan. Wala ilmun, wala zikr, wala ibadah. Tidak ada waktu untuk ilmu, tidak ada waktu untuk zikir, tidak ada waktu untuk ibadah. Lalu apa waktunya? Yatamatta'un wa ya'kulun. Mereka hanya mencari kesenangan dan memakan makanan. Wal iyadu billah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jihad di dalam nafsu, berpikir untuk mengendalikan keinginan. Karena kita semuanya punya nafsu, punya keinginan, punya hasrat, ya, punya dorongan-dorongan melakukan sesuatu. Itu sangat dahsyat sekali apabila kita arahkan dengan sesuatu yang sudah jelas manfaatnya. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian siang ini. 1,5 jam saya mendampingi panjenengan, bersama panjenengan. Mudah-mudahan jenengan tidak bosan di dalam mendengarkan ilmu syar'i ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.